Iya, namanya siapa? Alif. Alif. Saudara nampak bohong. Dari tadi saya tanya siapa saja yang tinggal di situ, nggak disebut nama Alif. Baru sekarang saudara sebut. Oh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Balkis Manisang di Perempuan Bicara. Ini adalah pemandangan yang Anda mungkin sering sekali lihat di layar TV, sidang demi sidang yang kita ikuti bersama, dan banyak sekali hal yang menarik perhatian. Salah satunya adalah bagaimana keterangan dari asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawinata, yaitu Susi begitu ya, yang kemudian dianggap berkelit dan berbohong. Bagaimana ART dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini membawa banyak tanya di banyak benak. Dan apakah ia bisa dikenakan hukuman jika diketahui melakukan kebohongan dalam kesaksiannya? Kita akan berbincang dengan narasumber saya yang sudah hadir di Perempuan Bicara. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Mbak Feby Mutiara Nelson, pengamat hukum Universitas Indonesia. Mbak Feby, apa kabar? Baik, Mbak Balkis. Selamat ulang tahun loh Mbak Balkis. Oh, terima kasih Mbak Feby. Terima kasih sudah hadir di Perempuan Bicara. Sama-sama. Baik, lalu kemudian apa kabar juga Mbak Popi Amalia, psikolog kita. Apa kabar Mbak Popi? Alhamdulillah sehat. Baik. Selamat ulang tahun juga. Oh, terima kasih Mbak Popi. Baik, kita malam ini akan bahas soal keterangan dari ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kita tidak hanya bertiga di sini, akan nanti bergabung juga Ibu Elsa Syarif ya, pengacara. Lalu kemudian langsung juga bergabung dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, yaitu Ibu Susi Laningtias. Ibu Susi, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Mbak Balkis. Selamat ulang tahun Mbak Balkis. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi. Sehat Ibu di Palu? Alhamdulillah. Ya, kita berharap bisa bergabung dan berbincang di sini ya Ibu Susi ya. Tapi tidak apa-apa, tidak akan mengurangi isi dari analisa dari Ibu Susi. Kita akan lihat dulu, simak dulu bagaimana keterangannya. Kesaksian asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Susi dan Kodir atau Diryanto di persidangan diragukan oleh majelis hakim dan jaksa. Pasalnya keterangan Susi dan Kodir dinilai berubah-ubah dan berbelit-belit. Bahkan majelis hakim dan jaksa sempat mengancam akan mempidanakan Susi dan Kodir. Iya, namanya siapa? Alif. Alif. Saudara nampak bohong. Dari tadi saya tanya siapa saja yang tinggal di situ, nggak disebut nama Alif. Baru sekarang saudara sebut. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdy Sambo. Iya yang mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya Om Romer dan Om Yogi yang mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya yang mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu saudara ini? Enaknya aja. Ini keteranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim ini. Ini yang nggak nyambung, belum nyambung ini. Saudara majelis hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Baik. Dan alhamdulillah sudah langsung bergabung juga dengan kita pengacara senior Ibu Elsa Syarif. Ibu Elsa, silakan Ibu Elsa. Oke, terima kasih Ibu Elsa sudah bergabung di Perempuan Bicara. Tadi kita lihat sedikit keterangan ya pemirsa, ini soal keterangan saksi dari ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Berkelit, banyak berbohong, diduga seperti itu karena ini ada konfrontatif juga ya, atau konfrontasi juga dari misalnya Eliezer begitu ya, yang langsung melakukan keberatannya begitu terhadap beberapa kesaksian Susi dan yang ART lainnya. Nah, ada pertanyaan, ini settingan atau bukan? Lalu kemudian dipertanyakan apakah ada tekanan? Ini kan harus dibaca juga ya dari ekspresi kesaksian. Saya yakin semua narasumber dan tentunya yang langsung bergabung juga dari Palu, Ibu Susi sudah mulai membaca seperti apa. Tapi saya ingin tanya dulu yang pertama ke Mbak Feby. Oke Mbak Feby,
ini biasa kita hadapi di persidangan, dugaan berkelit, dugaan berbohong, dan lain-lain. Seperti apa? Iya, baik Mbak Bilkis. Ini suatu hal yang memang menarik ya untuk kita Ya. bahas. Untuk hak ingkar sebenarnya kalau mau berbohong di dalam persidangan itu, hak ingkar itu ada di terdakwa. Ya, jadi yang bisa berbohong itu adalah terdakwa. Sesungguhnya kalau saksi di dalam persidangan mestinya tidak bisa berbohong. Karena apa? Karena dia kan sudah disumpah. Nah, karena dia sudah disumpah, dia harus bicara tentang apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, dan apa yang dia lihat. Oke. Nah, mungkin di sini kalau dalam kasus ini kalau saya lihat, Susi itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena ada hubungan relasi kuasa. Dia sampai saat ini kan masih bekerja di sana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin ada settingan dalam hal ini karena dilihat dari beberapa tayangan-tayangan yang kita lihat di saat dia didengarkan keterangannya di depan persidangan, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Susi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang lainnya. Oke. Itu padahal hal-hal yang sebenarnya itu fakta. Nah, kalau dikatakan dia berbohong tidak sesuai dengan BAP, justru dia sesuai dengan BAP. Itu yang membuat jadi uniknya kan apa yang dikatakan oleh saksi yang di depan persidangan itulah yang menjadi alat bukti yang kuat mestinya. Oke, jadi BAP BAP bisa itu dikesampingkan. Iya, betul. Oke. Tapi ini dia sesuai dengan BAP tapi terkesan dia menghafal BAP memang. Karena ada pada satu saat hakim bertanya kepada dia, belum selesai hakim bertanya dia sudah menjawab. Artinya dia sudah tahu apa yang akan ditanyakan dan kira-kira akan menjawab apa. Oke. Kemudian ada satu masa hakim bertanya hal fakta yang tidak ada dalam BAP, Ya. dia terkesan berpikir lama. Padahal itu sebenarnya kan hal yang sehari-hari ada di dalam rumah itu. Oke. Mestinya kan tidak begitu kalau memang itu apa yang dia lihat, dia alami dan apa dia. Nah mungkin kejadian ini banyak hal yang menyebabkannya. Bisa jadi tadi ada relasi kuasa, ada tekanan, kemudian ada ketakutan. Ya. Nah itu banyak hal kemungkinan terjadi. Kita langsung cross check ya kepada praktisinya nih, Ibu Asa Syarif. Kan suka bawa saksi ya ke persidangan. Nah, ketika sempat ada sindiran begitu dari Pak Hakim ya, yang mulia mengatakan kamu saat ditanya oleh jaksa atau saya seperti sakit gigi, tapi jika ditanya oleh pengacara lancar. Ini kan jadi pertanyaan, ini settingan atau bukan, hafalan atau seperti apa? Jadi esensinya saksi bisa berbeda dalam pace atau kecepatan, ketepatan, akurat menjawab itu seperti apa sih Ibu Asa? Iya, kalau melihat kondisinya, Iya. Susi itu kan seorang pembantu yang masih dalam kekuasaan dari terdakwa. Ya, dia terima gaji dan dia masih bekerja di sana, sehingga itu bisa dimaklumin. Sebetulnya yang berperan keras di sini adalah hakim. Hakim bisa memberi peringatan berkali-kali jika dia melakukan suatu keterangan tidak benar, dan itu kan bisa kelihatan pengalaman dari hakim maupun jaksa itu bisa lihat bahwa dia memang telah menghafal BAP. Dan saya melihat informasi bahwa waktu membuat BAP itu pada waktu masih kekuasaan Sambo masih ada, ya Pak Sambo itu masih ada, sehingga ada dipasang seperti handset di sini sehingga menjawabnya ada yang mendiktekan. Oh ini informasinya betul adanya? Bu Asa? Sempat dibuka waktu itu salah satu saksi yang mengaku hal ini, karena saya ngikutin ini semua ya. Tapi saya nggak tahu apakah Susi itu termasuk atau enggak. Oh jadi ada salah satu saksi tapi tidak bisa disebutkan namanya? Saya lupa namanya ya. Yang memakai handsfree? Sempat diketahui oleh penyidik, akhirnya dibuka. Jadi ini fakta ya? Iya, Bu saya Asa, bisa membaca dikonfirmasi itu. Ya, waktu itu keterangan saksi siapa ya? Salah satu ajudannya yang saya lupa namanya. Oke, tapi ini terjadi, bisa dipertanggungjawabkan ya Bu Asa informasinya? Waktu itu iya, dia bicara di persidangan. Di persidangan? Bahwa tapi tidak sampai selesai. Jadi ini indikasi apakah demikian. Ya, saya tidak mengatakan Patut diduga ya? Patut diduga, tidak mengatakan bahwa Susi akan begitu, tapi salah satu ajudannya akhirnya diketahui oleh penyidik sehingga ketahuan. Yang juga menjadi saksi? Iya, menjadi saksi, dan dia mengatakan di persidangan ya, kan kita nggak waktu penyidikan nggak tahu. Oke. Ya, dia mengatakan di persidangan, jadi ada indikasi. Dan kemudian Enggak, sebenarnya praktek seperti ini normal nggak sih Bu nggak Asa? normal karena kita nggak pernah bisa begitu. Pernah terjadi tidak?
Selama saya belum pernah terjadi ya. Oke. Saya cek aja nih Mbak. Karena kita nggak bisa pakai handphone aja nggak bisa kalau mendampingi di penyidik juga handphone kita disimpan ya, ditaruh ya Oke. nggak bisa. Nah kemudian soal misalnya tidak di headset itu dia mungkin dia dihafal terus menerus dihafal. Dan dia kan bukan orang yang sekolah tinggi yang bisa menghafal, Ya. Sehingga kalau pertanyaan hakim itu berbeda, logikanya tidak jalan. Nah untuk itu sebetulnya hakim mempunyai satu senjata yang bisa memperingati untuk dikaitkan dengan pasal 242 KUHP. Oke. Kalau dia memberikan keterangan palsu kena 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa kena 9 tahun. Itu bisa digunakan dan bisa memerintahkan jaksa segera dia ditahan untuk diperiksa tersendiri. Tapi untuk memberatkan terdakwa bukan meringankan Enggak, terdakwa. semuanya. Oh, semuanya. Memberi Oke. keterangan palsu itu ancaman hukumannya 7 tahun. Tetapi kalau memberatkan terdakwa lebih berat lagi 9 tahun. Tapi ini kan tujuannya meringankan Iya, kan. betul. Nah itu kena 7 tahun ancaman hukuman tertingginya. Nah ini kalau dilakukan itu bisa diperiksa dulu. Saya pernah dulu waktu kasus Nazarudin ya. Ya. Waktu kasus Nazarudin kan tidak memakai waktu kita meragukan dia memakai hijab. Kita ada saksi ya waktu itu ya. Saksi siapa saya lupa namanya Iya, juga. Kita minta diperiksa sehingga kami memeriksa semua apakah ada sesuatu barang di suatu alat di badannya. Oh jadi itu ada pemeriksaannya sebelum mulai sidang? Ada, karena permintaan dari saya kami terus diperiksa dengan jaksa untuk memeriksa apakah ada membawa sesuatu di hijabnya. Oke. Dan kita ketahui Susi itu sebelumnya kan ada foto-foto keluarga tuh, dia nggak pakai hijab. Nah tetapi khusus untuk persidangan dia menggunakan hijab. Sehingga kita menganalisa kan ada kesaksian ini mengatakan pernah memakai headset dan akhirnya ketahuan. Kemudian dia tadinya tidak pakai hijab, menggunakan hijab. Saya tidak tahu apakah dalam persidangan itu pernah dimintakan oleh jaksa untuk memeriksa spesial oleh petugas perempuan, jaksa perempuan untuk melihat menggunakan sesuatu di telinganya. Dan itu krusial sekali. Iya. Oke, kita akan lihat dulu momen ya yang terjadi pada saat sidang saksi saat itu Susi ya sedang bersaksi ya. Kita lihat dulu dan saya meminta mungkin Mbak Popi untuk langsung menganalisa. Kita putar dulu. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Kalau saudaranya keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Setiap hari. Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali? Semenjak Putri Chandrawati pindah. Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Kita akan dengarkan analisa Mbak Popi sesaat lagi ya di Pertemuan Bicara.